Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan semesta alam. Dialah maha dari segala maha yang menghidupkan juga mematikan manusia dan yang menguasai hari pembalasan. Tiada sekutu bagi Allah kerana hanya ada Allah semata. Semoga selalu tercurahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atas perjuangan beliau, keluarga, dan para sahabatnya yang mengantarkan umat manusia dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, menuju ke zaman yang dipenuhi dengan ilmu pengetahuan serta cahaya kebenaran. Kematian merupakan perpisahan antara ruh dengan raga. Kematian akan mengantarkan manusia ke kehidupan yang abadi. Kematian juga akan memusnahkan segala nikmat yang manusia peroleh dan nikmati selama di dunia. Hidup kita di dunia hanya sementara. Kehidupan di dunia diumpamakan menjadi seorang perantau yang merantau ke suatu tempat dan di saat yang tepat akan kembali lagi ke tempat asalnya. Setelah ia mencari dan memperoleh bekal selama di tempat perantauan. Manusia pun begitu, akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amal baik atau buruk selama hidup di dunia. Kematian menjadi sebuah peristiwa yang sifatnya pasti. Pasti terjadi pada setiap manusia, siapapun itu, dan tanpa terkecuali. Semua makhluk bernyawa ciptaan Allah seperti manusia, jin, malaikat, hewan, dan juga setan akan mengalami kematian. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 57. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilayna turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Surah tersebut memberi pemahaman kepada kita akan ruh dan raga yang akan berpisah walaupun waktu, kapan, di mana dan bagaimana kematian itu tiba tak pernah diketahui. Semuanya menjadi rahasia Allah. Selain itu, kematian bukan hanya menjadi pengingat tetapi juga bisa menjadi obat. Mengingat ruh yang hidup di raga kita selama hidup ini akan berpisah dengan raga kita. Tentu hal itu akan menjadi obat yang tepat bagi kita semua. Kematian menjadi pemutus segala kelezatan yang kita rasakan selama hidup di dunia. Mengingat kematian sama dengan mengingat proses ruh kita naik ke atas langit. Dan apakah ruh tersebut akan diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu bisa menjadi obat bagi manusia yang mengalami banyak problematika kehidupan. Kematian juga akan mengobati ketidakpuasan kita terhadap apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ruh kita naik ke atas langit, apakah ruh tersebut akan diterima langsung oleh Allah atau apakah akan dikembalikan ke dalam jasad di alam barzah oleh malaikat? Hal itu juga bisa menjadi penyemangat dalam diri kita untuk beribadah, supaya kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan puas dengan segala pemberiannya. Riwayat Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadinil ladzat." Perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yaitu kematian. Tidak hanya mengingat kematian saja, tapi untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian. Ada hal yang harus sahabat muslim lakukan, yaitu bertaubat. Bertaubat artinya melepaskan dosa atau melepaskan diri dari hal-hal yang sifatnya dosa.
kita tidak akan tahu kapan waktu kematian itu tiba, karena tak ada yang tahu batas ajal kita, dan kematian itu sendiri tidak berbau. Sahabat muslim, lapangkanlah hati kita dengan tidak mudah mengeluh atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak menggerutu dengan segala hal yang diberikan. Semangat dalam beribadah, bangun semangat dalam diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dengan salat tengah malam atau salat tahajud. Semangat juga dalam mengaji dan mengkaji apa yang harus diterapkan dalam hidup. Persiapkan bekal terbaik supaya bisa bertemu dengan Allah di alam kematian nanti. Nah, apakah teman-teman sudah memiliki bekal itu dan mempertanggungjawabkan segala salah dan dosanya? Sekian yang saya sampaikan ini, semoga bermanfaat untuk sahabat muslim sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.